teman-teman. Ya teman-teman, kami dari kelompok 12 akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu persalinan. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan 7 bulan, yang lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Proses ini dimulai dengan adanya kontraksi persalinan sejati yang ditandai dengan perubahan serviks secara progresif dan diakhiri dengan kelahiran plasenta. Jadi, faktor-faktor yang berperan dalam persalinan yaitu ada 5, yaitu power atau kekuatan. Power adalah kekuatan atau tenaga untuk melahirkan yang terdiri dari kinis atau kontraksi uterus dan tenaga menyerang dari ibu. Pada kelas 1, ibu bersalin membutuhkan waktu 7-13 jam. Jika melebihi waktu ini disebut kelas 1 memanjang. Kelas 1 memanjang jika tidak ditangani dengan segera akan menyebabkan partus lama. Kita masuk di faktor kekuatan dalam persalinan dibagi atau jenis. Macam yang pertama ada kekuatan primer atau kontraksi involuter. Kontraksi berasal dari semakin atau uterus yang menebal dan diantarkan ke uterus bawah dalam bentuk gelombang. Yang kedua ada kekuatan sekunder atau kontraksi filter. Pada kekuatan ini otot-otot diafragma dan abdomen ibu berkontraksi dengan mendorong keluar isi ke jalan lahir sehingga menimbulkan tekanan intra-abdomen. Yang kedua ada passage atau jalan lahir. Faktor passage atau biasa disebut dengan jalan lahir diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu jalan lahir lunak dan jalan lahir keras. Jalan lahir lunak terdiri dari serviks, vagina, dan otot rahim. Sedangkan jalan lahir keras terdiri dari tulang-tulang panggul, ukuran panggul, dan ciri khas jalan lahir bentuk panggul bidang hot. Yang ketiga, passenger atau yang terdiri dari janin, plasenta, dan air ketuban. Janin merupakan passenger paling utama. Yang kedua, plasenta berfungsi sebagai jalur penghubung antara ibu dan anaknya, mengadakan sekresi endokrin serta pertukaran selektif substansi yang dapat larut dan terbawa darah melalui lapisan rahim dan bagian tromboplast yang mengandung pembuluh-pembuluh darah termasuk makanan untuk janin. Yang ketiga, air ketuban yang sering juga disebut sebagai air ketuban merupakan cairan yang mengisi ruangan yang dilapisi oleh selaput janin, amnion, dan korion. Adapun fungsi dari air ketuban 1, mencegah perlekatan janin dengan amnion. Yang kedua, agar janin dapat bergerak bebas. Yang ketiga, regulasi terhadap panas dan perubahan suhu. Yang keempat, untuk menambah suplai cairan janin dengan cara ditelan atau diminum yang kemudian dikeluarkan melalui BAK janin. Yang kelima, meratakan tekanan intrauteri dan membersihkan jalan lahir bila ketuban pecah. Yang keenam, sebagai pelindung yang akan menahan janin dari trauma akibat benturan. Sekian dari penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses persalinan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.